Welcome. Kali ini Disbook, Dinas Perbukuan, akan mereview sebuah buku yang sangat menarik, membahas tentang kreativitas dan inovasi. Buku ini berjudul Kreativitas Itu Dipraktekin. Cetakan pertama September 2013 dengan total halaman kurang lebih sekitar 144 halaman. Penerbit Gerasindo dan ditulis oleh Tim Westfix. Siapa sih Tim Westfix itu? Tim Westfix adalah kumpulan dari beberapa penulis yang memiliki aspirasi untuk membagi ilmu. Anggotanya sih tidak dijabarkan dengan jelas ya di buku ini. Yang pasti Tim Westfix ini memberikan informasi yang disajikan secara sederhana namun tetap chill untuk dibaca. Kalau begitu langsung saja aku review ya. Mengapa harus kreatif? Apa senjata rahasia perkembangan dunia saat ini? Apa yang terkadang membuat kita tercengang melihat atau membaca begitu cepatnya perubahan yang terjadi? Jawabannya adalah kreativitas. Contoh kasus, seperti yang kita ketahui di tahun 2008 hingga 2013, pasar smartphone dikuasai oleh RIM. RIM adalah Research in Motion Limited, sebuah perusahaan yang memproduksi produk smartphone bernama BlackBerry. Di seluruh dunia, BlackBerry menjadi buah bibir karena penjualannya sangat laku keras. Namun setelah beberapa tahun kemudian, saham produk ini terjun bebas dan hanya menguasai 2-3% pasar smartphone di US dari pencapaian tertinggi sebelumnya yaitu sebesar 50%. Imagine that, semua orang pasti tahu siapa pesaing kuat di balik fakta tersebut. Ya, tidak lain dan tidak bukan Apple dan produk-produk Android. Dua pesaing ini memiliki inovasi yang menjawab kebutuhan market di masa sekarang. Semakin lama, semakin dihadapkan pada persaingan ide yang sangat keras dan risikonya bernilai triliunan rupiah. Dengan demikian, fakta tersebut sudah cukup untuk menjawab pertanyaan bahwa kreativitas ditambah inovasi sangat mutlak diperlukan dalam menjalankan bisnis maupun apapun itu. Sangat patut disayangkan jika kalian tidak mengembangkan potensi sesungguhnya yang mungkin untuk diupayakan. Karena jika kalian kreatif, kalian akan dicari-cari. Banyak pihak akan membutuhkan skill kalian dalam menjalankan dan memecahkan apapun masalah. I am the problem solver. Bagaimana cara menjadi kreatif? Aku sudah merangkum beberapa intisari yang bisa aku bagikan dan cukup relevan untuk menjadi kreatif di masa sekarang. Yang pertama, berpikir out of the box. Ungkapan klasik ini sudah sering kita dengar ketika berhadapan dengan yang namanya kreativitas. Dalam buku ini disebutkan bahwa out of the box adalah mengesampingkan jawaban-jawaban yang lumrah demi hasil yang tak terbayangkan besarnya. Edward de Bono, seorang penulis buku yang sangat terkenal dengan judul Lateral Thinking, mengatakan bahwa otak manusia memiliki satu keunggulan dan sekaligus kelemahan, yaitu terprogram untuk membuat pola aktivitas berdasarkan rutinitas. Contoh, setiap pagi, kalian tidak perlu berpusing-pusing lagi berpikir, apakah pagi ini harus mandi? Bagaimana harus memakai jam tangan? Apakah saat menyisir rambut, kali ini harus ke kanan atau ke kiri? Jika aktivitas semacam ini harus ditimbang-timbang sedari awal, habislah waktu kita. Kebanyakan sistem-sistem di dunia, termasuk perusahaan, tidak didesain untuk menunjang kreativitas. Sistem-sistem berpegang teguh pada prosedur yang telah distandarisasi. Memang disengaja demikian, tentu dengan alasan efisiensi. Jadi pada dasarnya kita hidup dalam sebuah kotak. Kotak yang dibentuk senyaman dan seefisien mungkin. Berpikir mengatasi batas-batas kotak berarti memberontak, membiarkan diri untuk berbeda. Walaupun begitu, perlu disadari bahwa kreativitas dan berpikir out of the box tidak hanya sekedar menjadi berbeda, tujuan utamanya adalah improvisasi. Improvement. Kembali menjadi anak-anak. Berapapun usia kalian tetap bisa menghidupkan kembali jiwa kreativitas. Kreativitas adalah hal yang mudah di tangan anak-anak.
Mengapa demikian? Karena anak-anak kerap melakukan eksplorasi, menanyakan hal-hal yang terlintas di pikiran mereka, apapun itu. Dalam bukunya, Out of Our Minds, Learning to be Creative, Ken Robinson menuliskan betapa anak-anak adalah makhluk yang paling kreatif sebelum mereka dihantam oleh konformitas ala orang dewasa. Kata kunci utama dalam hal ini adalah, apakah kalian bisa menyamai spontanitas anak-anak yang seolah-olah tidak menggampangkan keganjilan di mata mereka? Orang dewasa tentu menyadari bahwa common sense alias akal sehat adalah panduan yang mutlak dan terkadang sesuatu yang sifatnya turun-temurun. Tradisional telah mengasingkan kita dari kejanggalan atau keganjilan serta rasa ingin tahu kita. Cobalah untuk memperhatikan bagaimana reaksi kalian pertama kali ketika melihat robot yang bergerak sendiri. Atau bagaimana pengalaman pertama kalian ketika kaki kalian menyentuh air laut. Segala sesuatunya datang untuk pertama kali dan belum menjadi rutinitas yang lumrah. Mendesain creative habit. Kreativitas perlu didesain karena layaknya seperti software dan otak kita adalah hardware-nya. Kreativitas pun perlu diinstal melalui pembiasaan atau habit agar kita menjadi lebih kreatif lagi. Kembali pada Edward de Bono. Ia mengatakan bahwa telah lama, sangat lama, manusia menggunakan 3 macam software saja yang tertanam sedemikian kuat dan diimplementasikan dalam berbagai institusi, mulai dari keluarga, sekolah, hukum, hingga masyarakat. 3 macam software tersebut adalah gaya berpikir ala Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dari mereka, manusia berpikir secara argumentatif dan terorganisir. Kita berpikir dengan pola tersebut, sehingga menghasilkan cara pikir yang kritis dan baku. Kita menjadi tidak nyaman ketika memiliki pemikiran yang ganjil. Habit merupakan kata kunci. Dalam habit terkandung karakter kita, dan dalam karakter kita tergarislah masa depan kita. Seperti yang telah kita bahas di poin nomor 1, karakter kreatif memiliki masa depan yang menjanjikan. Kalian akan dicari-cari. Habit seorang penemu Thomas Alva Edison sangat keras. Tidak seperti yang kita kira. Thomas Alva Edison betah berlama-lama di laboratoriumnya untuk mencoba ide-ide yang muncul di pikirannya. So, akan seberapa keraskah kalian meluangkan waktu demi menjadi kreatif? List your fun identity. Cobalah untuk mengenali diri kalian masing-masing dalam sebuah kerangka kreativitas. Ingatlah terlebih dahulu bahwa kreativitas seperti permainan anak-anak. Permainan mempunyai kesan sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan. Nah, terkadang masalahnya adalah kita lupa akan sisi-sisi fun yang kita miliki. Padahal sebenarnya kita punya. Cobalah untuk memulai membuat daftar tentang apa yang menjadi kesukaan kalian. Sederhana saja, your fine identity adalah hal-hal menyenangkan apa yang kalian sukai. Misalnya, mungkin kalian suka dengan warna-warni permen, gula manis, suka berpergian ke tempat-tempat yang baru, go ahead. Atau suka dengan foto-foto retro yang dihasilkan dari kamera Polaroid, suka jalan-jalan di pegunungan, atau mungkin suka pergi menonton film bioskop tanpa pasangan. Sendirian dong. Jomblo. Rasakan sisi fun dalam diri kalian. Carilah sebanyak mungkin. Makin banyak, makin siap kalian untuk membuka diri dengan ide-ide alternatif dan siap menjadi kreatif. Make a creative day. Untuk memanen ide-ide kalian, beranikan atau challenge diri kalian meluangkan 1 hari dalam seminggu di mana kalian harus melakukan hal-hal kreatif semau kalian. Tak ada interupsi, tak ada halangan. Konsep 1 hari kreatif perlu diterapkan dengan konsisten. Pada hari tersebut buka mata lebar-lebar, dengarkan apapun dan persiapkan diri untuk menerima segala bentuk inspirasi. Bayangkanlah bahwa hari itu adalah hari yang spesial, hari yang berbeda dari hari biasanya. Upayakan apapun kegiatannya, kalian bisa merasa fun dan dapat menarik sesuatu hal yang bermakna. Ada alternatif lain nih, yang bisa membuat kalian lebih berkomitmen. Buatlah surat kontrak dengan diri sendiri. Layaknya sebuah kontrak, kalian diminta untuk melakukan perjanjian. Bila kalian melanggar, tentu ada konsekuensinya. Tidak perlu terlalu tegang.
Bayangkan kalian adalah seorang profesional yang dibayar untuk melakukan inovasi. Dengan membuat kontrak, kalian bisa jadi akan terpacu dan kalian juga bisa loh meminta orang lain menjadi saksi, orang tua, teman atau pacar atau sahabat lah. Surat kontraknya berbunyi seperti ini. Dengan ini, saya, Angga, memahami bahwa saya ingin meninggalkan kenyamanan dan mencoba hal-hal baru. Saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu, selalu memperhatikan ide-ide yang datang. Dengan begitu saya yakin dalam waktu beberapa bulan saja saya akan mencapai penemuan baru. Berdasarkan kontrak ini, saya berkomitmen untuk secara rutin mencatat ide-ide saya dan mewujudkannya. Tanggal 11 April 2021, tertanda Angga Indrawan Fauzi, Dinas Perbukuan. Sebagai penutup, singkat saja, make it happen. Bagaimanapun juga kreativitas adalah tentang mewujudkan ide kalian. Kreativitas adalah tentang kelanjutan dari generating your ideas. So, let's do it. Oh ya, pembahasan ini belum selesai. Aku bakal bikin part 2-nya. Masih banyak cara-cara yang bisa bikin kalian menjadi orang yang lebih kreatif menurut buku ini. So, stay tune. Aku Angga, Menteri Disbuk Dinas Perbukuan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.